Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah, Ustadz saya seorang istri, apa boleh minta uang lebih dari jatah yang sudah diberikan tiap bulan oleh suami Ustadz? Karena dirasa kurang cukup sedangkan suami memiliki uang lebih untuk kebutuhannya. Apa saya berdosa jika marah pada suami karena hal ini? Bagaimana solusinya ya Habib supaya hati ini tidak jengkel sama suami, kata Ustadz. Semestinya rumah tangga itu harus semacam ini. Si suami terlalu royal kepada istri. Si istri penuh penghematan atas harta suami. Si suami terlalu loyal kepada istri. Gak perhitungan. Tidak memberikan batasan cukup. Tapi diberikan lebih kepada istri itu dari suami. Ini karam. Ini sebagai bentuk penghormatan istri. Naam, la yukrimuhunna illa karim. Tidak memuliakan istri kecuali orang mulia. Termasuk karamah bil mal. Termasuk kemuliaan itu di samping menghormati istri, menyayangi istri, menjaga lafaz yang diomongkan suami kepada istri yang indah-indah saja. Di samping itu dengan harta juga. Dicukupi, dilebihi. Ini karam. Ini orang laki yang mulia. Sebaliknya tidak menghina istri kecuali orang laim, lelaki yang jelek. Ngomongannya selalu kasar sama istri. Ngomongannya selalu membentak. Belanjanya ngepas. Padahal dia punya uang lebih. Ini lelaki laim, lelaki yang jelek. Mestinya seorang muslim itu kepada istrinya royal. Tapi istri harus pandai menghemat harta suami. Kalau kebutuhan istri sebulan anggap saja 500.000. Dikasih sama suami 1 juta. Jangan dihabisin. Jangan mentang-mentang suaminya baik, royal, kemudian kesempatan. Kalau bukan saya menghabiskan nanti siapa lagi mau menghabiskan harta suami? Ini bukan semuanya yang baik. Anda seorang istri kalau suaminya royal, Anda harus jadi istri yang hemat, celengi, tabung. Di Mesir itu kata Syekh Al-Jum'ah, kami lelaki sama istri itu tidak berhitungan. Tapi istri-istri kami hebat. Uang lebih yang kita berikan itu ditabung sama dia. Kadang-kadang suaminya nggak tahu. Sampai ketika menikahkan anaknya atau melamar anaknya orang, si istri membeli perhiasan banyak untuk itu. Kalau dia menikahkan putrinya, dipakaikan sama putrinya. Kalau dia meminang anaknya orang, dibuat itu melamar anaknya orang. Si suami kaget, loh ini dari mana uang ini? Perhiasan ini mahal. Dari uang yang kau berikan kepadaku itu saya tabung. Gitu. Indah keluarga. Suami royal, istri hemat. Jangan dibalik. Suami cereket, bakhil, medit, istrinya royal. Ya enggak ketemu rumah tangga ini. Atau jangan royal semua ya, habis. Suaminya habis-habisan ngasih istri habis-habisan menghabiskan harta suami. Ya nanti gigit jari. Nah, ayo jadilah Anda suami yang karim, akhlak bagus, royal dengan istri, dan jika Anda istri jadilah istri yang hemat. Jaga harta suami, tabung harta suami yang lebih, buat hal-hal yang penting sehingga nanti suatu saat Anda akan butuh itu. Kalau ditanyakan apakah saya bersalah atau berdosa minta lebih karena suami saya hartanya lebih, nggak ada masalah. Anda minta tapi caranya yang baik. Insya Allah ya,
nggak tahu apa ini semua lelaki ya. Saya pikir lelaki itu kalau melihat istrinya itu baik, sopan, terlalu tampil cantik, selalu tampil memuaskan, itu insya Allah lelaki mana sih yang nggak royal sama istrinya? Kadang-kadang maaf ini, saya nggak tahu kasus Anda. Kadang-kadang suami itu berat memberikan istri lebih karena istrinya gak sepenuhnya dengan dia. Pelayanannya gak baik, penampilannya penuh sederhana. Artinya suami gak puas dengan istrinya, penampilannya, pelayanannya. Sehingga suami perhitungan juga mau memberikan kepada istri. Saya nggak tahu masalah yang Anda alami, tapi coba berubah dari diri Anda. Coba Anda tampil yang wah di depan suami Anda. Anda layani suami Anda, buat dia itu senang, puas, bahagia. Insya Allah kalau lelaki Anda lelaki yang normal, bukan ada kelainan, dia akan kelepek-kelepek sama Anda. Dia akan royal sama Anda. Karena dia lihat Anda royal sama dia. Datangnya dari Sandi di Lampung. Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana menjaga mata dari maksiat? Karena saya bekerja di toko Indomaret, katanya Ustaz, dan konsumen perempuan yang belanja macam-macam dari balita sampai tua. Kadang saya bisa menahan pandangan saya, tapi kadang saya tidak bisa menahan, Ustaz. Ya karena penasaran, katanya Ustaz. Sebetulnya Anda kerja dimanapun, Anda bisa menjaga mata Anda. Tinggal kemauan Anda sebesar apa. Walaupun lingkungan itu juga mempengaruhi. Maka saya sarankan, Anda ukur iman Anda. Jika Anda sering tergoda karena kerja di toko itu, mungkin toko Anda di kota besar, perempuan-perempuan di sana pakai bajunya seksi dan seterusnya, cantik. Anda berusaha tetap tergoda, berhenti dari toko itu. Karena Anda nggak boleh kerja di sana. Cari kerjaan yang aman. Tapi kalau Anda kuat, sebulan sekali lah Anda tergoda melihat, nah itu Anda masih terhitung kuat. Maka perbanyak zikrullah. Kalau bisa Anda di toko itu, ingat sama Allah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan keras ya, lari semua nanti yang di toko. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang selalu nyambung sama Allah, melihat perempuan seseksi apapun, secantik apapun, tidak masuk dalam hatinya. Hanya pandangan sekilas saja. Yang penting Anda jangan melihat dengan niat melihat. Selama bisa, ketika dia bayar, Anda di kasir, Anda lihat uangnya aja, Anda lihat orangnya. Jaga pandangan. Kembali lagi, ukur iman Anda. Anda yang lebih tahu kadar iman Anda. Kalau Anda sehari bisa jaga, sehari nggak bisa jaga, terulang begitu terus, berhenti dari kerjaan Anda. Kerjaan itu bahaya untuk agama Anda. Cari kerjaan yang lain yang aman untuk agama Anda.